Sekarang kita berdoa menurut agama kita agar diberi kelancaran, kemudahan saat pendakian dan turun kembali dengan selamat. Amin. Berdoa mulai. Mbak. Yuk. Kita harus pakai webbing tadi dulu, guys. Nah, yang mana kami rencananya mau summit jam 4:30 lah ya. Setelah sukses mendaki Gunung Slamet, Sindoro, Sumbing, dan Gunung Lawu, jujur saja tidak ada gunung yang membuat saya excited di Jawa Tengah selain Gunung Merbabu. Tapi kesempatan mendaki Gunung Merbabu harus ditunda karena gunung ini masih tutup. So, saya pun mendaki gunung yang lain dulu, seperti Gunung Unggaran, Prau, dan juga Andong. Dan setelah lama tutup, akhirnya Gunung Merbabu buka. Dan kebetulan teman-teman saya dari Bekasi mengajak saya mendaki Gunung Merbabu, Lur. Dan tak pikir panjang, saya pun mengiyakan ajakan tersebut. Waktu itu kami janjian sampai di base camp jam 9. So, saya pun berangkat dari Jogja jam 7-an. Dan sampai di base camp Suwanting jam setengah 9. Sampai di base camp ternyata teman-teman yang dari Bekasi belum datang. So, saya pun menunggu mereka agak lama, dari jam 9 sampai jam 2. Dan ketika teman-teman yang dari Bekasi datang, hujan pun turun, Lur. Akhirnya kami memulai pendakian itu hujan-hujanan. So, oke teman-teman, ini sekitar jam 3. Dan ini sebenarnya ngaret banget nih. Tapi gak apa-apa lah daripada tidak berangkat sama sekali. Dan sekarang ini kami mau mulai trekking menuju pos 1. Dan rencananya kami dari base camp ke gerbang pendakian itu mau naik ojek. Itu harganya 10.000. Ada yang sudah berangkat teman-teman, dan juga teman-teman masih di belakang nih. Nah, ini juga pertama kalinya saya mendaki gunung sore, kemudian hujan-hujanan. Kita lihatlah bagaimana sensasi mendaki gunung hujan-hujanan. Untungnya nih saya sekarang pakai jas hujan dari Krupp yang insya Allah proper. Karena waktu itu juga saya pernah hujan-hujanan dari Solo ke Yogyakarta dan itu aman. So, saya tidak terlalu khawatir sih mendaki hujan juga. Yuk kita mulai pendakian teman-teman. Nah, Lur, karena memang sudah sore dan juga hujan, akhirnya kami memilih naik ojek menuju gerbang pendakian dengan harga 10.000 saja. Dan kebetulan yang nganter adalah emak-emak. Dan ini juga menjadi pertama kalinya saya naik ojek dianterin emak-emak, Lur. Sekarang kita sudah sampai di gerbang pendakian. Nah, di belakang ini ada tulisan jalur pendakian Suwanting dengan ketinggian 1520 mdpl. Dan di sebelah sini ini ada shelter juga nih. Kalau misalkan teman-teman mau berteduh. Nah, teman-teman juga lagi berteduh tuh. Baduan ya. Sekarang kita berdoa menurut agama kita agar diberi kelancaran, kemudahan saat pendakian dan turun kembali dengan selamat. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Belok nih, Mbak. Capek. Nah, Lur, kami mulai trekking sekitar jam 4 dengan kondisi hujan-hujanan. Duh, asli gak enak banget sih trekking saat hujan-hujanan. Rasanya sudah males saja memulai pendakian tuh. So, oke Lur, sekarang kami sudah sampai di pos 1 dengan ketinggian 1560 mdpl dengan nama Lembah Lempong. Nah, jarak dari sini, jarak dari gerbang pendakian ke sini ya paling nggak sampai 5 menit kayaknya. Dan kami tidak akan lama-lama di sini karena akan langsung melanjutkan trekking ke pos 2. Yuk. Mantap. Mantap.
Gimana Mbak? Mantap. Gimana Mbak? Mantap. Gimana Mbak? Mantap. Oh ya, pada pendakian kali ini kami bersebelas ya lur. 8 orang dari Bekasi dan 2 orang dari Solo. Tapi yang saya kenal hanya dari Bekasi saja, yaitu Bang Ajis, Pidai, Cibeng, dan Mbak Monica yang waktu itu ketemu di Gunung Slamet. Selebihnya yang lain adalah teman baru kenal di sini. Nah, jujur saja lur, trekking saat hujan itu menurut saya gak enak banget sih. Karena trek jalan jadi licin. Ditambah kalau air sudah rembes ke badan meski sedikit jadi gak nyaman. So, bagi kalian yang mau mendaki di musim hujan harus ekstra prepare ya. So, oke teman-teman, jalan 1 jam dari pos 1 kita akan sampai di Lembah Cemoro dengan ketinggian 1790 mdpl. Kawasannya seperti ini. Nah, di sini bisa muatlah beberapa tenda nih. Tuh. Setelah istirahat sejenak di Lembah Cemoro, kami pun melanjutkan trekking lur. Dan mulai nih, kami mulai kelelahan. Terbukti dengan sering berhenti dan juga jalan makin lambat. Semangat, semangat. Ya Mbak. Mantap. Closing. Gokil. Make up luntur gak? Luntur banget. Mbak Monica, make up luntur gak? Coba lihat, coba lihat. Tadi di base camp make upan setengah jam, sekarang udah luntur ya. Tadi Mbak. Nah lur, itu kelihatan dengan jelas tuh, itu adalah view Gunung Merapi. Dan sekarang kita sudah sampai di Lembah Mito dengan ketinggian 2018 mdpl. Dan ini sekitar jam 5:30 lebih. Gila sih anjir, mendaki gunung saat hujan-hujanan dan sore-sore tuh gak enak banget. Jadi saran nih bagi teman-teman, kalau misalkan mau mendaki Gunung Merbabu via Swanting, maksimal trekking tuh jam 10 lah kalau pengen nyaman. Karena berat banget, licin soalnya, tambah hujan lagi. Good morning lur. Nah, ini sekitar jam 7 dan kami memutuskan untuk ngecamp di pos 2 saja karena sudah kemalaman. Nah, ini teman-teman sedang sarapan dan juga ini tenda kami nih. Nah, ketinggian pos 2 ini sekitar 2186 mdpl dan lokasinya seperti ini. Di sini ini cukuplah untuk mendirikan banyak tenda. Nah, teman-teman, ini adalah sarapan kami nih. Di sini ada tempe, sosis, ayam, burger, kemudian ada semangka, ini ada sosis. Ini apa nih bro? Ini Ajis. Bakpao, ini Ajis nih, yang kalau misalkan di jalan boker terus nih. Jadi teman-teman nih, muka-muka ini cewek udah make upan nih? Belum. Simba udah make upan tuh. Udah. Coba deh. Ini pendakian paling barbar juga nih anjir. Cuacanya kayak gini, aduh. Ya udah, mudah-mudahan baguslah ke atas cuacanya. Yuk. So oke lur, ini sekitar jam 9:04 dan saya melanjutkan trekking menuju pos 3. Dan ini cuacanya mulai terang,
tapi bentar-bentar juga berkabut. Dan ini saya barengan sama siapa Mas? Mas Andi. Mas Andi. Bang siapa Bang? Bang Cimon nih, mereka berdua dari Jakarta. Soalnya teman-teman saya yang dari Bekasi itu duluan. Dan ini kita sudah sampai di Lembah Manding dengan ketinggian 2215 mdpl. Tuh, bentar lagi itu, sebentar kabut. Yuk gas. Nah Lur, setelah pos 2 ini saya dan teman-teman akhirnya berpisah karena kami berbeda rencana. Yang mana kalau teman-teman saya dari pos 2 ini rencananya langsung tektok ke puncak, sedangkan saya mau camp lagi di pos 3. So mereka pun berangkat duluan, jadi tidak barengan lagi. Dan saya barengan sama Bang Sandi dan Bang Simon yang camp di pos 2 karena mereka pun mau camp di pos 3 juga. Mantap Lur. Nih jalannya teman-teman seperti ini. Licin, nanjak terus, mantul ini mah. Mantul. So, oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di patok berapa bro? HM29. Masih sama Bang Simon, sama Bang Sandi. Nah, di patok 29 ini ke 30, lihat tuh. Aduh, ekstrim cuy. Makanya kita di sini istirahat sejenak lah sebelum trekking lagi nanti ke patok atau HM 30. Nah teman-teman, melewati HM30 atau patok 30 ini ekstrim banget nih. Jurang sebelah sini tuh. Aduh, edan nih jalurnya anjir. Untung nggak hujan. Ini kalau di sini hujan, licin, kemudian kita sampai terjatuh ke sebelah sana, udah wassalam tuh. Yuk lanjutkan trekking. Nah Lur, ini tanjakan ekstrim nih. Betul. Kita harus pakai webbing ini guys. Gila sih, tanjakannya anjir ini nanjak banget. Plus licin. Harus ekstra hati-hati. Lihat tuh. Nah Lur, asli dari patok 29 ke atas itu luar biasa ekstrim treknya. Apalagi di patok 30 yang mana menanjak banget dan juga licin akibat hujan. So pastikan harus berhati-hati ya Lur pas lewat patok 30 ini. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di pos air. Nah ini ada plakatnya pos air. Dan untuk menuju ke pos 3 itu sekitar 30 menit lagi. Lokasinya seperti ini nih. Dan di sini pun menjadi sumber air terakhir bagi teman-teman atau bagi kita yang mau muncak ke puncak Gunung Merbabu Pias Wanting. Nah, sumber airnya seperti ini. Jadi ada tempat penyimpanannya. Jadi aman lah kalau misalkan pendakian Gunung Sumbing ini ada sumber air, Gunung Merbabu ini ada sumber airnya.
Dan total trekking dari pos 2 ke sumber air ini sekitar 2,5 jam. Karena gila lur, treknya mantul banget. So saran saya nih, kalau misalkan teman-teman mau ke Merbabu via Suwanting itu maksimal trekking itu jam 10 lah. Jangan lebih daripada itu, soalnya kalau misalkan sekarang itu sudah masuk musim hujan. Yuk kita istirahat kemudian melanjutkan trekking. So oke lur, sekarang kita melanjutkan trekking menuju pos 3 dari sumber air. Dan ini sekitar jam setengah 12. Tadi di sumber air itu ngambil air, bersih-bersih dan juga wudhu. Dan ini kawasannya sudah masuk ke kawasan seperti ini. Di batas vegetasi sih. Yuk lanjutkan trekking. Kita lihat berapa lama perjalanan menuju ke pos 3. Yuk. Nah, setelah ngisi persediaan air, kami pun langsung trekking ke pos 3. Dan kayaknya kalau cuaca bagus, pemandangannya pasti keren lur. Tapi sayang, pas saya lewat sini berkabut semuanya. Mantap lur. So oke lur, sekarang kita sudah sampai di pos 3. Nah, plakat pos 3 seperti ini. Pos 3 dengan ketinggian 2740 mdpl. Nah, sebenarnya saya sudah sampai di sini itu sekitar jam 1 tadi. Cuman saya baru nge-vlog sekarang jam 3. Karena pas sampai sini tuh langsung hujan. Jadi langsung mendirikan tenda. Nah, tenda saya ini nih, barengan sama si Bang yang dari Jakarta. Nah, lokasinya seperti ini. Kalau misalkan di pos 3 ini luas banget, jadi banyak untuk spot mendirikan tenda. Yuk saya ajak ke sebelah sini. Seperti ini untuk pos 3-nya, luas banget lah untuk mendirikan tenda. Dan kalau misalkan ke puncaknya itu ke sebelah sana, ke atas. So oke teman-teman, ini adalah hasil masakan kami nih. Dimana ini nasinya matang secara sempurna. Ada capcay, telur, ayam, mie, dan juga rengginang. Paling untuk makanan sore hari ini seperti ini. Insya Allah enak. Dan ini masih sama teman-teman di sebelah sana tuh. Yuk saatnya kita makan-makan ah. So teman-teman, mari kita makan. Makan coy. Gimana bang? Mantap. Mantap ya? Jadi, Yuk lanjutkan makan-makan ah. Nikmat. Ini sekitar jam 3 pagi dan kami ini sedang minum wedang jahe plus susu ditemani oleh roti. Nah, yang mana kami rencananya mau summit jam 4:30 lah ya. Kita lihat situasi dan kondisi. Nah teman-teman, sekarang saya juga sedang masak mie rebus nih untuk tenaga menuju puncak. Mantap lah. Yuk makan-makan dulu. Makan mie dulu teman-teman.
sebelum summit. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di dengan ketinggian 12 mdpl. Nah, total trekking dari Samarinda sekitar 20 sampai ini ya. Di sebelah sana dan sejak saya parah, jadi kita bisa lihat pemandangannya. Paling nanti mudah-mudahan pas dulu kita jalan. Sekarang sayang sekali lur, saya kurang beruntung pas summit kali ini, yang mana cuaca di jalur berkabut, jadi tidak bisa melihat keindahan pemandangan dari jalur Suwanting ini yang terkenal keren. Mungkin suatu saat nanti saya akan remedial pendakian Gunung Merbabu via Suwanting ini lur. Sebelum kita sampai di puncak triangulasi, kita akan menemukan bonus nih, yaitu jalan datar seperti ini. Enak nih treknya, cuman ya sayang ini anginnya gede, berkabut, dan sedikit gerimis. Mantap. Oke lur, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di puncak Gunung Merbabu. Nah, dimana saya ini sudah sampai di puncak triangulasi dengan ketinggian 3142 mdpl. Nah, total trekking dari camp area berangkat jam 4 dan sampai sini jam 6 pas, berarti total trekking 2 jam. Itu pun santai banget. Lokasinya seperti ini. Sayang ini anginnya gede, berkabut, dingin. Dan sebenarnya di sini pun ini bisa mendirikan beberapa tenda teman-teman nih. Nah, sebelah sini nih ada tempat untuk mendirikan tenda. Muatlah 3-4 tenda di sini. Seperti ini. Setelah dari puncak triangulasi, saya melanjutkan trekking ke puncak Genteng Songo. Katanya sih nggak jauh, ada yang bilang cuma 5 menit. Yuk kita lihatlah berapa lama trekking ke puncak Genteng Songo. Yuk. Tidak jauh dari puncak triangulasi, ternyata jalan 5 menit lah. Kita akan sampai di puncak Genteng Songo. Nah, ini plakatnya nih, dengan ketinggian 3022 mdpl. Nah, dan di sini banyak tempat sebenarnya kalau misalkan kita mau mendirikan tenda tuh. Cuman saya tidak tahu apakah diperbolehkan atau tidak ngecamp di sini. Tapi saya pernah lihat vlog orang lain tuh, ada orang yang ngecamp di puncak sini. Seperti ini puncaknya. Yuk kita nikmati momen lah. Setelah dari puncak triangulasi dan juga Genteng Songo, saya memutuskan untuk pulang kembali ke camp area. Karena sudah puas sih di puncak. Lagian di puncak juga anginnya gede seperti ini, tidak bisa melihat pemandangan juga. Yaudah yuk kita lanjutkan trekking. Ini biasanya kalau trekking lebih cepat teman-teman.
Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai lagi di camp area. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, total perjalanan turun setengah jam. Yuk, saatnya istirahat, makan-makan. Paling videonya cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video pendakian gunung lainnya. Yuk.